teman-teman semuanya, balik lagi di Cerita Hero. Bahas apapun yang penting seputar dunia online. Oke, di video kali ini aku ingin bahas tentang beberapa alat yang bisa teman-teman gunakan untuk menunjang bisnis teman-teman di dunia online. Tapi ini nggak hanya di dunia online ya, ini bisa juga teman-teman gunakan untuk berbisnis di dunia nyata, atau bisa kita bilang kayak offline atau online seperti itu. Karena sebenarnya cara-cara ini bisa teman-teman gunakan untuk apa ya, menarik orang lain atau membuat perencanaan yang lebih baik, dan membuat hal-hal yang berkaitan dengan dunia bisnis teman-teman jadi lebih meningkat seperti itu. Baiklah, aku akan bahas langsung tanpa lama-lama. Aku takut ntar teman-teman bisa pindah ke channel lain kalau aku terlalu lama seperti itu, karena wajar pemula ya seperti itu. Tapi sebelum nonton sampai habis, teman-teman bisa subscribe, like, dan bagikan video ini kalau memang menarik untuk dibahas seperti itu. Nah, yang pertama aku akan bahas gunakan ini agar bisnis teman-teman laris manis meningkat dari 100 ke 1000%. Yang pertama ada desain. Kalau teman-teman merasa teman-teman sejauh ini kayak nggak pernah mendesain dan mungkin sulit untuk belajar desain via aplikasi laptop, teman-teman bisa gunakan ini di HP, dan pastinya harus sekreatif mungkin. Teman-teman nggak asing ya dengan yang namanya aplikasi Canva. Jadi aplikasi Canva ini sekarang udah bisa digunakan di HP, dan pastinya cukup mudah karena seluruh template-nya sudah disediakan, dan teman-teman hanya cukup menambahkan foto, menambahkan keterangan mengenai usahanya teman-teman seperti itu. Jadi gunakan alat ini agar usaha teman-teman bisa berkembang. Satunya ialah si Canva ini yang berkaitan dengan desain. Sebenarnya banyak banget ya aplikasi tentang desain, tapi menurutku yang cukup ramah, yang cukup simple, yang cukup mudah digunakan untuk pemula yaitu Canva. Bener banget, Canva bisa digunakan di website dan gunakan di HP juga. Jujur aku mengenal Canva itu tahun 2016 teman-teman, ketika aku belajar langsung di Jakarta bareng 7langit.com kalau nggak salah. Itu diajari cara menggunakan Canva. Cuman sekarang kan udah familiar banget ya Canva di teman-teman, dan bisa teman-teman gunakan untuk berbagai kebutuhan bisnisnya teman-teman seperti itu. Yang pertama itu ya, teman-teman bisa gunakan Canva sebagai fitur untuk mendesain beberapa kebutuhan usaha teman-teman berkaitan dengan produk dan jasa seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman kalau butuh riset mengenai hashtag, kira-kira ya, kalau teman-teman posting di media sosial, hashtag apa sih yang wajib digunakan agar orang tuh bisa tahu usaha teman-teman? Nah, untuk aplikasi dan fiturnya, teman-teman bisa gunakan all hashtag. Jadi all hashtag itu adalah salah satu tempat di mana teman-teman bisa meriset kira-kira hashtag apa yang aku gunakan untuk usaha A. Misalkan teman-teman gunakan jualan kayak bolu gitu atau makanan, kira-kira hashtag apa sih yang bisa digunakan untuk menjadi media pencarian orang lain agar bisa menemukan usahanya teman-teman. Nah, teman-teman cukup gunakan all hashtag. Nanti teman-teman bisa cek aja di all hashtag, teman-teman bisa cari banyak sekali hashtag yang bisa berkenaan dengan usahanya teman-teman seperti itu. Nah, yang ketiga teman-teman mungkin ya kan nggak setiap hari ya share konten seperti itu, dan teman-teman harus tahu jam-jam konten yang baik untuk di-share tuh kapan. Kira-kira kapan sih jam yang baik agar orang bisa melihat konten teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa menggunakan yang namanya Creator Studio untuk mengetahui jadwal konten yang pas dan bagus itu kapan sebenarnya. Nah, teman-teman bisa pakai Creator Studio untuk mengetahui itu kira-kira teman-teman mau posting di jam-jam tertentu yang bakal rame dilihat. Ya, jadi misalkan teman-teman tuh bisa gunakan waktu-waktu tertentu untuk memposting kontennya teman-teman seperti itu. Jadi jangan lupa pakai Creator Studio untuk mengetahui jadwal konten yang baik dan benar itu kapan ya teman-teman. Jangan lupa gunakan. Jadi kalau pertama udah ada desain, udah ada hashtag, yang ketiga udah ada jadwal konten. Nah, yang keempat teman-teman bisa gunakan apa ya, aplikasi editing video. Kalau teman-teman merasa oke, aku butuh nih editing video yang gratis dan bisa gunakan untuk usaha. Nah, saat ini lagi rame banget dibahas yang namanya VN Studio, teman-teman. Teman-teman bisa gunakan si aplikasi VN Studio ini. Aku udah pakai, sumpah gratis, dan fiturnya banyak banget. Itu membuktikan kalau VN ini benar-benar kayak ngasih apa ya, full banget template-nya ke kita. Nah, tapi kalau teman-teman mau berbayar boleh juga, nggak apa-apa. Jadi ini dia tuh gratis tapi menyediakan template yang memang free, sewajarnya kita gunakan seperti itu, bukan untuk profesional seperti itu. Kalau teman-teman merasa kontennya butuh yang video, bisa pakai si VN Studio ini. Kemudian yang kelima,
kadang-kadang kita buntu ya teman-teman untuk mencari ide konten. Kadang-kadang kita butuh banget refresh, kira-kira konten apa ya yang bagus untuk ini nih, yang bagus untuk kita nge-share. Kira-kira kita butuh konten apa untuk si usaha kita. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ada salah satu aplikasi atau website atau tempat lah yang bisa teman-teman untuk mencari ide konten, yaitu Medium. Teman-teman bisa cek Medium untuk mencari ide konten, kira-kira konten yang bagus untuk bulan ini apa ya, mulai usahaku. Nah, teman-teman bisa gunakan Medium seperti itu. Aku nggak bisa bahas lebih lanjut, aku ingin teman-teman bisa langsung cek dan teman-teman bisa belajar secara otodidak dan gunakan smartphone teman-teman untuk mencari lebih detail tentang si Medium itu sendiri. Nah, yang terakhir, setelah mencari ide konten, teman-teman bisa menganalisa tuh kira-kira di Instagram saat ini yang lagi populer apa ya, di Instagram yang saat ini lagi naik daun apa ya. Kalau teman-teman menggunakan media sosial Instagram untuk promosi bisnisnya teman-teman seperti itu. Teman-teman bisa gunakan IG Blade untuk mengetahui atau menganalisa kira-kira konten apa yang saat ini lagi digandrungi di media sosial Instagram. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 6 cara yang bisa teman-teman untuk bisa gunakan untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan promosi, dan meningkatkan antusias masyarakat, antusias orang untuk mengunjungi usahanya teman-teman. Ada tadi Canva, ada tadi Reset All Hashtag, ada Creator Studio untuk mengetahui jadwal konten, ada VN untuk editing video, dan ada Medium untuk ide mencari konten, dan terakhir ada untuk IG Blade untuk menganalisa kira-kira konten apa yang lagi booming di Instagram saat ini. Mungkin itu aja teman-teman. Aku nggak panjang-panjang sih, aku sebenarnya kalau buat video terlalu panjang takut teman-teman bosan dan nggak pada intinya seperti itu. Jadi itu aja sih video aku di konten kali ini mengenai cara-cara yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan animo orang lain terhadap konten dan bisnisnya teman-teman seperti itu. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kalau teman-teman suka, dan semoga aku bisa berkembang di video-video berikutnya seperti itu. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.